Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini, Selasa, tanggal 29 Oktober 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca dari Mazmur pasal 25, ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu selalu menguatkan kami, dan firman-Mu memberi petunjuk bagaimana kami harus melangkah dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi ini, dan judul perenungan kita pagi ini adalah Ajarlah aku jalan-jalan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, pendidikan dan pengajaran itu lekat pada kita. Artinya dalam proses pertumbuhan iman yang berlangsung terus-menerus, bahkan sampai akhir hayat kita, pendidikan pengajaran akan selalu menjadi bagian hidup kita. Terutama pendidikan dan pengajaran firman Tuhan. Karena dengan pendidikan dan pengajaran firman Tuhan, maka iman kita dapat bertumbuh. Bisa orang bayangkan kalau tanpa pendidikan, tanpa pengajaran firman, maka kita tidak mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita dan bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Nah, saudara-saudara, dalam doanya ini pemazmur berdoa supaya Tuhan memberitahu jalan-jalannya kepada Daud. Bagaimana supaya Tuhan memberitahu dan bagaimana supaya Daud bisa mengenali dan mengetahui ini jalan yang Tuhan mau. Daud hanya bisa mengetahui dan memahami jalan daripada Tuhan jikalau Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada Daud. Ya, Daud hanya dapat mengetahui jalan-jalan Tuhan jika ia mendengarkan firman Tuhan dan jika ia melakukan firman Tuhan. Jadi, ketika kita berusaha untuk mendengar firman, berusaha untuk mencari tahu, memahami pengajaran-pengajaran firman Tuhan, di situ kita bisa menemukan inilah jalan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Inilah jalan yang Tuhan tunjukkan. Sebab kadangkala kita membuat jalan kita sendiri. Jalan kita sendiri adalah jalan yang ingin kita lalui. Artinya, apa saja kehendak kita itu yang kita lakukan. Padahal jalan Tuhan adalah jalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Sesuai dengan perintah-perintah dan hukum Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dalam perenungan kita pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa tahu apa saja perintah Tuhan. Apa saja kehendak Tuhan. Dan di mana jalan yang Tuhan mau untuk kita lalui. Sebab untuk melewati jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan kadangkala tidak mudah. Untuk melewati jalan yang ditunjukkan Tuhan kadangkala berat. Penuh dengan tantangan. Barangkali keinginan dan kehendak hati kita tidak ingin melewati jalan itu. Tapi itu jalan Tuhan. Maka mari kita berdoa. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Supaya kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan mau itu. Walaupun sulit. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sangat bersyukur dan kami mohon supaya firman-Mu ini menerangi jalan hidup kami yang kami lalui
yang kami tapaki adalah jalan yang Tuhan kehendaki kami melaluinya. Karena itu kadang sulit, kadang berat, tapi kami harus melewatinya. Karena itu Bapa kami mohon beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, supaya kami dengan tekun dan sabar mengenali dan melalui jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.